ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak Rektor, para Bapak Pembantu, Wakil Rektor, para kepala-kepala, ada kepala bagian, ada kepala batu bagian tata usaha, ada seksi-seksi, dan pokoknya yang seksi hadirlah semua ini, jamaah hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang ini, ba'da zuhur kali ini kita mengambil waktu sedikit. Kalau istilahnya sudah mengingat berarti mengkaji ulang, kalau belum berarti menambah yang sedikit. Kita bersyukur kepada Allah bahwa perjalanan Ramadan tahun ini masih kita jalani sedemikian rupa, menunjukkan bahwa kita memiliki sinyal yang kuat terhadap iman yang ada pada diri kita. Sinyal inilah yang menjadi landasan iman. Apapun cuaca, kondisi, dan situasinya, kalau sudah panggilan iman, itu pasti akan menjadi skala prioritas dalam hidup ini. Kalau saya selalu membuat istilah, kita yang punya iman yang kuat ini, kalau HP itu merek Nokia model lama itu sinyalnya kuat, transmisinya bagus. Apapun situasinya, kalau kita sudah dipanggil menjadi orang-orang beriman, terlebih di bulan Ramadan ini, maka dia akan mematuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW selalu dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak kita berharap mudah-mudahan syafaatnya akan memudahkan saat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Rektor, para hadirin rahimakumullah. Pak Sukri memberi judul tentang masalah puasa membangun karakter militansi. Selalu kata-kata militansi ini hampir orang berpikir menunjukkan aktivitas ekstrim. Militan itu, hebat itu. Sepertinya ada kecenderungan seolah-olah ekstrim. Ekstrimnya itu keras, ya. Ya, kadang-kadang sifatnya kalau sudah militan itu selalu digambarkan cenderung kepada hal-hal yang negatif. Ini sengaja narasi dibangun ini seolah-olah kalimat militan itu hanya ada pada orang Islam saja atau literasi Islam saja. Padahal sebenarnya prinsip yang namanya militansi itu mujahadah dalam nilai-nilai ajaran Islam. Sama ketika Wasiliyah didirikan ini, As-Sab 10-11 itu, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu, tujahid itu, mujahadah itu adalah militansi. Artinya orang yang punya militansi itu orang yang punya sikap istiqamah, punya integritas, punya kepribadian, punya sikap yang tidak mudah digoyah oleh kepentingan sesuatu. Kita kan selalu kadang-kadang melihat seorang, oh itu orangnya prinsip itu, orangnya tegas. Apa yang dikatakannya itu yang menjadi perbuatannya. Ada orang begitu kan? Ada orang enggak? Ada orang pagi makan tahu, siang makan tempe, sorenya makan ubi. Menunjukkan sikap yang tidak punya kepribadian. Ikut apa yang jadi arus angin kemana, ke kanan, ikut ke kiri, ke kanan dan kiri. Ini orang yang dianggap tidak punya kekuatan kepribadian di dalam menyikapi sesuatu. Sehingga orang mengatakan, itu payah itu, jangan percaya kau sama dia, nanti berbalik cakap kau bilang, nah lain ke bawah katanya kan gitu kan, lain pula nanti siang sama sore. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang nggak punya kepribadian, nggak punya sikap, ya nggak punya sikap. Mau banjir, mau kering, yang pokoknya ikut aja lah, katanya kan, mengalir aja katanya gitu kan. Nah, padahal mengalir sama kotoran kan itu kan bahaya juga itu. Hadirin rahimakumullah. Nah dalam Islam, prinsip militansi itu banyak pintu-pintu media-media yang bisa membangun prinsip militansi itu. Utsman bin Affan, Abu Bakar, itu orang-orang aghnia, orang-orang konglomerat ketika beliau masih di Makkah. Orang-orang yang tak tertandingi bisnisnya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Itu belum mengenal Islam, belum bersahabat dengan Nabi, ya belum. Tapi mereka adalah konglomerat.
Tapi begitu setelah mereka menemukan Islam di bawah Rasulullah SAW waktu hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, habis semua harta Abu Bakar itu sehingga pakaian saja yang ada melekat pada dirinya. Utsman separuh habis hartanya untuk kepentingan fasilitas kehidupan di Madinah waktu hijrahnya Rasulullah SAW. Waktu itu Rasul bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa lagi yang sama kau untuk urusan keduniaanmu kalau semua habis untuk agama Allah ini? Aku cuma punya dua ya Rasulullah, Allah dan engkau." Subhanallah. Abu Bakar seorang konglomerat, dia temukan militansi Islam itu. Habis hartanya, dia bilang, "Kekayaanku cuma dua, Allah dan engkau ya Muhammad." Jadi militansi dari segi materi udah ditunjukkan masa Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Ya. Sampai dikisahkan ada sumur Yahudi. Itu sumur Yahudi itu orangnya bakhil kali, pelit kali, sehingga dijual itu kalau kita gentong apa istilahnya ya, girbah, orang Arab bilang girbah itu kulit kambing yang jadi embernya itu. Itu dijual begitu mahal. Lalu Abdurrahman bin Auf termasuk Utsman bin Affan, terutama Abdurrahman bin Auf, dia beli itu sumur itu. Maka orang-orang Madinah yang waktu itu dalam kebutuhan air diberi semua secara gratis. Habis harta Abdurrahman bin Auf itu. Kenapa? Dia temukan militansi itu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, dari aspek materinya kita temukan orang-orang yang militansi dari perjuangannya karena dia punya Allah dan Rasulnya. Dia merasa lebih kaya punya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Awak kalau belum punya dua mobil belum kaya. Ya. Apalagi baru punya satu istri, belum kaya katanya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika dia menemukan militansi dari aspek materinya, dia temukan Allah, itu dia tinggalkan, dia pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu militansi. Militansi yang kedua dari segi akidah, kita tahu sejarah Bilal bin Rabah yang kalau kita muazin namanya Bilal, padahal namanya Sukri, Ustaz Sukri, tapi Bilalnya mana? Padahal Sukri kan itu kan. Saking tenarnya, saking populernya nama Bilal bin Rabah itu setiap muazin disebut Bilal. Sama itu Qarun di masa Nabi Musa yang sudah ribuan tahun yang lalu, awak cangkul di belakang rumah awak dapat botol minyak angin hijau buatan tahun 60, awak bilang harta Qarun. Padahal Qarunnya di Mesir udah mati, kok hartanya di belakang rumah awak. Saking tenar dan populernya nama Qarun itu dengan kekayaan dan kerakusannya. Nah, Bilal bin Rabah tidak punya harta, status sosialnya pun budak. Bayangkan, status sosialnya pun budak. Tapi dia punya militansi ketika dia ditekan, diintimidasi, diajak, dipaksa balik untuk menyembah patung-patung berhala yang namanya Hubbal, Manata, dan Uzza, serta Laza itu yang cukup besar, patung-patung besar itu. Justru hanya mengatakan kalimat ahad, ahad, ahad saja, Masya Allah. Cuma itu aja militansinya. Dia nggak punya apa-apa. Cuma ditebus Abu Bakar jadi orang merdeka dia. Dibeli oleh pemilik tuannya, ditebus jadi orang mereka. Hanya kalimat ahad, ahad, ahad saja. Pada waktu Rasulullah SAW berangkat Isra Mi'raj, di bawah Jibril, Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, itu suara terompah siapa di surga?" Jibril menjawab, "Itu suara terompahnya Bilal bin Rabah ya Muhammad." Menangis Rasulullah. Suara terompah jadi dengar Rasulullah di surga. Bagaimana yang namanya Bilal bin Rabah itu? Subhanallah. Hanya militansi akidahnya ahad, ahad saja. Dia menjadi seorang yang sangat dimuliakan Allah. Terompah jadi dengar Rasulullah, suaranya ada di surga. Jadi dari segi akidah, barangkali ini yang bisa kita miliki. Mungkin potensi harta itu tentatif, bisa kurang, bisa lebih, bisa habis pada masanya atau penggunaannya. Tapi ketika akidah itu yang kita miliki, sampai kapanpun tidak akan bisa berubah. Kita pegang Islam itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, amal ibadah, hidup dan matiku pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kita pegang itu, tidak ada keindahan yang lain yang kita nikmati kecuali kerinduan kita akan balasan-balasan yang baik nanti di akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka media puasa ini adalah madrasahnya untuk membentuk karakter orang yang punya sikap militansi itu. Bayangkan Bapak Ibu, Pak Rektor, hadirin yang dirahmati Allah. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, angkat topi dia nengok anak-anak orang Islam itu.
Bisa anak umur 4 tahun, 5 tahun macam orang tua kita dulu mendidik kita waktu kecil. Puasanya mulai tak boleh makan minum sejak terbit matahari, nanti jam 10 baru boleh makan minum. Dibahasakan oleh mak kita, mak makan mak jangan tapi puasa. Mulai jam 10 naik ke jam 11, umur 6 tahun, umur 7 tahun bisa puasa 1 hari penuh. Orang-orang yang akalnya cerdas berpikir, dari mana anak yang belum tahu pengetahuannya tentang Islam, kok bisa dia puasa hanya dengan dakwah mak dan ayahnya mencontohkan bisa puasa. Akhirnya sejak umur 7 tahun dia sudah merasakan puasa. Ini dari mana? Militansi yang dibangun oleh kedua orang tua itu kepada anak. Subhanallah. Tapi kalau bapak mamaknya orang puasa bolos saya, orang Jawa pula, puasa mbah. Puasa orang Arab itu. Hari-hari melu lah ruki nih, gak melu gitu. Itu bahaya itu. Ada orang Jawa sini ya, Pak Rektor orang Jawa ini ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi militansi itu sudah ditanamkan. Sehingga orang-orang di luar Islam heran, gimana anak bisa tahan 12 jam gak makan? Ya, gak minum. Dia memang gak ada sholatnya, belum mengerti, belum. Tapi puasanya sudah ditanamkan. Itu upaya kita menanamkan militansi. Makanya sampai kata Rasulullah, apabila anakmu umur 7 tahun, ajar sholat. Kalau 10 tahun tidak mau, pukul. Tapi puasa gak ada main pukul. Sholat yang ada main pukul. Itu militansi. Membentuk karakter besok dia menjadi orang mukmin yang sangat bermanfaat, sangat berguna, dan punya karakter Islam yang sangat kuat. Negeri ini Bapak Ibu memerlukan orang-orang yang mempunyai militansi yang seperti itu. Mempunyai sikap integritas yang seperti itu. Ya, jadi kalau sudah pada level tertentu, penguasa, pemimpin, pejabat, agnia, sikap integritasnya, sikap kepribadiannya itu diukur, dilihat oleh masyarakat lemah, yaitu tadilah, maka apa yang terjadi, kita menerima dampak daripada kelemahan-kelemahan itu. Hadirin rahimakumullah. Puasa dalam arti kata yang dididik oleh orang tua tadi melahirkan semangat militansi, dan begitu dia menjadi orang dewasa, dia akan teruskan itu generasi ke generasi nilai puasa itu. Jadi bukan mesti dengar ceramah ustadz baru puasa, tidak. Kenapa? Karena iman itu yang memotivasi dirinya. Bagaimana dia hanya dengan akidahnya, contoh dengan Bilal bin Rabah itu bisa mengantarkan dia menjadi ahli surga, dan itu menjadi suri teladan yang luar biasa. Habis akal pikiran orang jahiliyah waktu itu, geng-gengnya diturunkan untuk menyiksa, ditimpa batu, dipanas terik, diancam, bahkan diberikan hadiah-hadiah. Tidak sedikit pun bergeser Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena sudah ditemukannya dia berindah sekali hub kepada Allah dan cinta kepada Muhammad SAW. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan lihat nanti ada sebagian manusia dia mencari tuhan-tuhan lain bagaikan Tuhan yang disembahnya. Ya. Jadi ada nanti manusia, kata Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan, dia akan cari nanti posisi-posisi seperti itulah Tuhannya. Bayangkan kalah dari pilihan Kepling, enggak menang lagi Kepling, demam seminggu, ngeri enggak? Ya. Enggak datang bang ke sholat Jumat. Tahu loh kau kemarin demam aku kenapa? Kepling pemilihan kalah, aku kok kalah bang? Suara banyak, duit yang nggak ada, selesai. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu menjadi Tuhannya, menjadi spirit dalam hidupnya, dia mencari Tuhan-Tuhan lain. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu sangat keras imannya hanya kepada Allah. Asaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah sangat tinggi. Ramadan ini sangat luar biasa mendidik kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. 12 jam lebih kurang kita menahan haus dan lapar. 12 jam kita mengendalikan dari kata-kata, pandangan, gerak tubuh kita yang kita jaga untuk tidak sampai merusak nilai ibadah kita. Belum lagi malamnya kita terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Ini sangat luar biasa. Tidak ada harus Arab Saudi menentukan, umat Islam seluruh dunia puasa kalian. Tidak ada itu. Tidak seperti itu. Ketika Allah memerintahkan, ayo orang beriman puasa, orang dulu puasa, supaya kau masuk dalam lingkungan orang-orang yang punya kualitas takwa yang tinggi, yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa ini sangat benar sekali, melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter nilai-nilai Islami. Apalagi sebenarnya kita di negeri yang mayoritas umat Islam ini sangat memerlukan militansi nilai keislaman yang unggul, yang kuat.
sama dengan kampus ini ya punya semangat dengan tema apa namanya, ikonnya adalah kampus Islami, salah satu di antaranya kampus hijau, kampus Islami. Pasti semua perilaku sikap yang ada dibangun di kampus ini khususnya bagaimanapun akan mengarah kepada prinsip-prinsip Islami yang melahirkan semangat militansi Islam itu sendiri. Saya pikirin aja Pak Rektor, Pak Zuhur ini, terima kasih, mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum